Rahayu Pak D Agus. Rayu Mbak. Siang yang cerah Pak D. Iya. Lagi santai di rumah Mbak ya. Iya. Ya ini sedikit ngobrol-ngobrol ini loh. Ada pertanyaan dari Mas Andi. Ya. Mas Andi itu tolong disampaikan Pak D Agus. Ini loh kok sekarang ini lagi ramai masalah Al-Zaitun. Padahal itu sebuah pondok pesantren, dan pondok pesantren itu sendiri di Indonesia itu kan banyak sekali Pak D. Lalu apa yang jadi akar ataupun penyebab Al-Zaitun itu kok menjadi gempar dan viral ini loh Pak D? Tolong penjabarannya Pak D. Gitu ya Mbak ya. Iya. Itu kayaknya masalah Al-Zaitun itu cara menyikapinya ya versi orang lain-lain ya Mbak ya. Iya, iya. Tapi kalau memang Mas Andi itu mintanya versi saya dalam menyikapi dalam memberikan sudut pandang masalah Al-Zaitunnya siapa itu? Panji Gumilang. Panji Gumilang itu. Iya. Ya. Ya nggak apa-apa saya terangkan di situ Mbak ya. Iya, iya. Benar Tolong juga. penjabarannya Pak D. Salam Rahayu dan salam Nusantara. Rahayu. Gini loh Mbak ya. Yang saya tahu dari ceritanya Pondok Al-Zaitun itu Mbak ya. Iya. Ya memang benar tadi Mbak Ageng bilang ya, pondok di Indonesia ini kan banyak Mbak ya, terutama di Jawa ya. Berapa banyak pondok-pondok besar Mbak? Ribuan. Iya Mbak, yang besar aja Mbak. Wilayah Gontor, Tampu Ireng, yang di Jombang tuh Mbak ya. Iya. Ya, terus Darul Ulum, atau yang di Madura itu ada Batu Ampar, kan banyak. Tapi kan nggak seperti ini gitu loh Mbak. Kan itu dong mungkin Mas Andi tanya. Iya. Ada pondok kok malah bikin heboh. Iya. Ini loh Mbak. Iya, iya. Kan harusnya di situ kan tetap orang menimba ilmu supaya orang yang bodoh itu menjadi semakin pintar dalam hal ilmu keagamaan ya Mbak ya. Iya. Iya kan? Betul. Tapi di Al-Zaitun kok nggak kayak begitu. Mungkin itu pikirannya Mas Andi Mbak. Nah sekarang gini loh Mas Andi ya. Jenengan kan tahu sendiri ya. Di Al-Zaitun itu yang namanya proses belajar mengajarnya itu kan out of the box ya. Iya. Di luar jalur kenormalan dari pondok-pondok yang lain ya. Caranya sembahyang dicampur jadi satu dengan agama yang lain ya Bang. Terus lagi ada isu katanya berbuat zina nggak berdosa, asal yang melakukannya itu mau melakukan satu penebusan dengan cara memberikan uang dengan jumlah yang sekian. Iya, iya. Lah ini ajaran dari mana? Kalau saya bilang ya Mbak ya, seperti yang saya lihat di sanggahnya Bapak Panji Gumilang ini Mbak. Ya itu aku bilang ya bukan ajaran itu Mbak. Iya. Itu satu proses ngawurisasi itu ajaran mana yang mengajarkan hal yang semacam begitu? Ini bukan out of the box gitu loh. Iya. Out of the box itu gini loh Mbak. Ya. Semua orang itu melakukan dengan cara yang semacam ini. Lah Mbak kan punya satu metode yang hasilnya itu sama dengan apa yang diupayakan orang-orang itu, tapi lain cara prosesnya. Ya itu namanya out of the box. Ya kalau apa yang dikatakan atau diajarkan sama Pak Panji Gumilang ini, saya pikir bukan out of the box itu Mbak. Itu satu bentuk kesesatan gitu loh Mbak. Dia berusaha, beliaunya kan berusaha untuk mencampur adukan semua agama itu untuk menjadi satu, kan gitu yang saya tahu itu. Jangan sampai ada orang ribut perkara agama, terus agama disatukan. Ya, sholat jadi satu lah, ini yang nggak bener Mbak. Yang kayak begitu terus nggak mungkin terjadi. Dulu kan saya juga pernah tuh kita bikin konten yang semacam itu. Kita ini Mbak ya bisa bersatu pada saat kita sudah mencapai titik kesadaran tentang satu kebenaran. Kebenaran bagi semua orang Mbak. Bukan kebenaran menurut agama si A dan agama si B, agama si C. Ya. Selama orang itu masih berpegang teguh kepada satu agama Mbak ya. Agama yang berlainan dalam hal ini Mbak ya. Seperti saudara kita yang lain ya. Ya, Islam, Hindu, Kristen, Buddha,
Sulit Mbak, disuruh untuk hidup berdampingan itu sulit karena mereka itu mempunyai doktrin, dogma dan keyakinan yang berbeda gitu loh Mbak. Itu sulitnya. Lah Pak Panji ini kan, ya Pak Panji Gumilang ini kan berusaha ke arah sana gitu. Iya. Ya apa caranya Indonesia yang bermacam-macam agama ini mereka bisa hidup hukum bebarengan kan gitu kalau orang Jawa bilang Mbak. Terus akhirnya out of the box katanya Mbak, sembahyang bareng-bareng, ya terus ini bareng-bareng, ya ini namanya koclok Mbak, kalau bilang Mbak, ya ini bukan out of the box gitu loh Mbak. Iya. Jadi itu kan kemarin juga ada, wah ceritanya pokoknya macam-macam lah, ramai sekali. Jadi ada yang lagi sholat antara wanita dan pria itu juga jadiin satu. Itu yang dimaksud out of the box. Bukan Mbak. Iya. Terus sholat duhur yang 4 rakaat kamu ganti cuma 3 rakaat, semua sholat 3 rakaat, itu yang disebut out of the box. Misalnya ya Mbak. Ya bukan. Itu kan nyalai pakem namanya Mbak. Karena dari zamannya Rasulullah sampai saya dulu waktu di itu, ya nggak pernah Mbak jangan itu ngomong kayak begitu. Ya tetap loh Mbak, soft itu harus beda antara laki sama perempuan. Ini Islam loh Mbak. Iya. Apalagi orang Islam terus bareng sembahyang sama orang Kristen sama orang lain ya tambah ngaco lagi. Iya. Kalau persatuan Indonesia ada Mbak. Kalau persatuan dalam beragama itu nggak ada. Iya. Iya betul. Ya jangan ngaco Mbak. Ketuhanan yang Maha Esa bisa Mbak. Maksudnya kita bersama-sama mempunyai Tuhan yang kita yakini menurut ajaran agama kita masing-masing, itu ada Mbak. Tapi kalau persatuan dalam bentuk ketuhanan ini nggak ada. Ya Pak Panji itu kan maksudnya seperti itu, ya toh? Karena kita ini tercipta dari Tuhan yang sama, kita ini makhluk dari Tuhan yang sama, ya maka kita bersembahyang pun juga bisa bersatu dalam ketuhanan yang sama. Ini ngomong gimana gitu loh Mbak. Out of the box yang kayak apa gitu loh. Iya betul. Iya. Makanya leluhur dulu itu sudah benar Mbak. Kamu jangan mungkin bisa melakukan persatuan dalam bentuk ketuhanan. Ya, tapi kalau menjalankan ya agamamu berdasarkan dengan ketuhanan kalian masing-masing bisa, seperti sila sati itu loh Mbak. Iya. Itu kan ketuhanan yang Maha Esa toh. Maha Esa. Dalam artian bahwa kita ini mempercayai ketuhanan kita dengan keyakinan yang berbeda-beda, nggak masalah. Iya. Ya kalau persatuan dalam keagamaan maksudnya gimana? Nanti hari Minggu saya ngikutin ajarannya orang Kristen gitu. Terus nanti giliran dari Jumat semuanya ikut Jumatan gitu. Mungkin yang di maksud Pak dengan Panji ya? Iya, Pak Panji Gumilang itu ya? Gumilang itu antar agama ini bersatu di bawah satu naungan Al-Zaitun. Bisa juga. Iya. Terus semua agama boleh juga ibadah di situ. Itu yang saya tangkap, Mbak. Iya. Mungkin Pak Panji ini terobsesi dengan khayal itu, kalau dengan khayalannya sendiri. Kalau Eyang Gajah Mada kan enggak ya, Mbak. Mempersatukan Nusantara, bukan mempersatukan agamanya. Iya. Beda, Mbak. Kalau ini masih bisa terjadi. Memang kalau dalam hal agama itu sulit, Mbak. Sangat rumit sekali. Rentan sekali. Iya. Karena keyakinan itu kadang-kala tidak melibatkan satu pemikiran, Mbak. Iya. Maksudnya kamu nggak perlu menggunakan akal dan pikiran kamu terlalu mendalam kalau soal agama. Ya, meskipun kamu tidak tahu, ya kan, Mbak? Iya, kalau memang itu seperti itu ajarannya, ya kamu harus kamu yakini. Iya. Nggak perlu kamu pikirkan ini benar tak, ini iya tak. Ya. Satu misal, Rasulullah itu orang Arab, ini benar tak ya. Meskipun kamu nggak pernah berjumpa sama Rasulullah Muhammad, ya kamu harus yakin kalau Rasulullah itu orang Arab gitu loh. Iya dong. Iya kan? Betul Pak. Benar tak? Yesus Isa Al-Masih itu orang Nazaret. Ya meskipun kamu nggak tahu sendiri, karena di Alkitab juga sudah diterjemahkan seperti itu, dijelaskan kayak gitu, ya kamu harus yakin gitu loh. Iya. Kalau Tuhan Yesus itu memang dari lahir di Nazaret kan begitu, Mbak. Iya. Ya sulit gitu loh, Mbak. Iya. Kalau memang Pak Panji Gumilangnya itu tadi mempunyai cita-cita ingin mempersatukan semua agama di Indonesia dalam naungan Al-Zaitun ini, ya repot juga, Mbak. Yang ada ya kacau itu, ya. Iya betul Pak.
Nanti assalamualaikum dia ganti aileuhim, alaihim, alaihim. Itu kan salamnya orang Israel coba, salamnya orang Yahudi. Meskipun artinya sama-sama keselamatan, dia Mbak. Yang tidak bisa lah Mbak. Ya satu contoh aja kayak kita. Kalau Mbak masuk ke masjid, masuk ke langgar ya assalamualaikum Mbak. Iya. Iya kan Mbak? Betul. Ya jangan bilang rahayu. Salam rahayu. Lah kalau Mbak di petilasan, di tempat sanggar pamujanya saudara kita di Sabto Darmo, ya nggak masalah kalau Mbak bilang salam rahayu ya lebih bagus daripada bilang assalamualaikum. Salam rahayu Pak De, sebetulnya itu kan juga merupakan salah satu salam dari Keselamatan. Nusantara. Iya. Yang artinya kan keselamatan Mbak. Iya. Cuma kita ini kan empan-papan itu loh Mbak. Lah kan lucu toh Mbak kalau kita sholat Jumat ketemu saudara kita yang sholat Jumat terus kita bilangnya itu salam rahayu gitu kan. Assalamualaikum kan gak lucu. Gitu loh Mbak. Kecuali kalau di mimbar kayak begini, di Sarasean, kan gitu loh Mbak. Iya, iya. Lah Pak Panji Gumilang ini maksudnya kan begitu Mbak. Terserah kamu mau ngomong apa, mau assalamualaikum, mau rahayu, mau apa, alaihim atau apa. Ya yang penting itu kan arahnya itu berbuat baik, Iya. menyampaikan salam. Ya nggak bisa kayak gitu, ya apa, gitu loh. Iya. Ya intinya itu tadi loh Mbak, memang sulit Mbak dan tidak akan pernah terjadi. Iya, persatuan dalam bentuk keragaman dalam beragama itu nggak mungkin ada Mbak. Kita hanya bisa bertoleransi, Iya, hidup bertoleransi berdampingan antar sesama. Iya, betul. Iya, Kalau menyembah Tuhan dengan kebersamaan sama-sama menyembah Tuhan gantian. nah kacau itu, dengan- ya kan kayak gitu maksudnya ini kan kacau gitu loh Mbak. Iya, Ya, saya minggu saya nyembah Tuhanku. ayo ke gereja. Aku Jumat nyembah Tuhanku. Nah, kita sama-sama ke masjid gitu ya, Iya. ya apa gitu loh Mbak. Ya benar kalau semuanya orang pada emosi. Ini sudah kurova tingkat tinggi Mbak. Iya, iya, iya. Sudah kurova tingkat tinggi, kesesatan yang benar-benar nyata. Iya, iya. Kok mencampur adukan agama dalam bentuk satu kesatuan kan gitu Mbak. Iya. Itu ya Mbak ya. Iya. Itu. Ya, Yang itu yang saya tahu itu seperti iya, itu. Mas Yang Andi ini nanti juga paham kok, pasti paham Ya, dengan masih penjabaran paham, Pak ya. De aku tadi. Ya seperti itulah Pak. Jadi nggak mungkinnya apa yang dicita-citakan sama beliaunya itu Pak Panji Gumilang ini ya terus apa Mbak? Yang menjadi akar permasalahan dari keributannya itu ya ajaran-ajarannya yang Pak Panji sendiri bilang bahwa itu adalah out of the box gitu loh Mbak. Ya kelirunya itu di situ, out of the box kayak gitu caranya gitu loh. Cukup ya Pak ya? Ya, cukup jelas sekali. Terima kasih atas penjabarannya Pak De. Salam rahayu. Rayu, Mbak.